Halo brother, salam jumpa. Baru kemarin kita ulas mengenai iOS 16 Public Beta 3. Ternyata beberapa waktu yang lalu udah muncul lagi iOS 16 Public Beta 4. Size update-nya buat XS Max punyaku ini sekitar 300 MB. Buat iOS versionnya sendiri udah di 20A5339B. Kalau sebelumnya di Public Beta 3 adalah 20A5339D. Jadi semakin deket aja menuju final. Mungkin akan ada 1 atau 2 kali lagi public beta yang akan rilis sebelum final nanti. Apa yang baru dan perbaikan apa aja yang terjadi di iOS 16 public beta 4 ini? Video ini akan mengulas beberapa poin penting. Oke, kita mulai di poin yang pertama. Kita mulai dari lock screen. Di iOS 16 Public Beta 4 ini ada sedikit sentuhan redesign atau rescaling dari art banner untuk fitur musik ketika dalam posisi lock screen. Di update kali ini, art bannernya itu dibuat lebih kecil lagi. Kalau kemarin terlihat lebih gede hampir full mendekati frame di sampingnya ini, kalau sekarang lebih di-adjust lebih proporsional lagi, jadi kelihatan lebih oke sih kalau menurut aku pribadi. Selain itu, fitur kecil lainnya yang di-upgrade untuk fitur musik ini adalah ketika kita mau nge-rewind atau melakukan fast forward ketika mendengarkan musik. Jadi ketika kita mengklik tombol fast forward ataupun rewind, percepatannya itu nggak langsung per 15 detik lagi, tapi bisa bertahap dan tentu ini bakal lebih memudahkan dan lebih membuat user semakin nyaman aja. Masih di lock screen, ketika ada pesan dari aplikasi apapun itu, dari WhatsApp, Telegram, Message, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya, waktu di slide ke kanan sudah nggak ada lagi pilihan open. Kalau di versi sebelumnya, di Public Beta 3, ketika kita nge-slide ke sebelah kanan, maka akan muncul tombol open. Untuk update kali ini, tombolnya diilangin. Tapi waktu kita nge-slide ke kiri, fitur clear dan option tetap masih ada. Kalau aku pribadi lebih suka dan lebih nyaman desain di Public Beta 3, di mana waktu kita nge-slide ke kanan muncul opsi open. Oke, kita lanjut ke update yang lain di Notification Center. Ada tampilan sentuhan baru di Notification Center, namun ini hanya berlaku ketika layar dalam kondisi atau dalam posisi landscape. Misalnya aku buka Safari, lalu aku slide Notification Center, maka looknya sekarang model begini. Ada icon jam yang lebih gede di sebelah kiri ini, juga akan muncul widget weather yang akan update secara real time. Sementara untuk space sebelah kanan, seperti biasa akan muncul notifikasi ketika ada pesan yang masuk ke dalam handphone kita. Juga buat media player control kalau kita lagi dengerin musik. Terlihat lebih clear, intuitif, dan straight to the point menurut aku pribadi. Dan ya oke, nice sih untuk hal ini. Oke, kita beranjak ke hal lainnya, yaitu update pada setting wallpaper di menu setting. Di iOS 16 Public Beta 4 ini, ketika kita mau setting lock screen ataupun home screen, kita langsung aja pilih salah satunya. Misalkan di sini aku coba untuk mengganti home screen-nya, maka kita langsung dialihkan ke jendela di mana kita bisa memilih desain-desain home screen yang akan kita pergunakan. Kalau di Public Beta 3, ketika kita memilih untuk mengubah home screen, maka muncul pop-up terlebih dahulu. Ada pilihan home screen atau lock screen. Jadi agak kerja 2 kali dan harus ngeklik sekali lagi untuk bisa langsung men-setting home screen. Tapi di iOS Public Beta 4 ini udah dibenerin dan lebih oke, lebih cepet dan lebih straight to the point seperti tadi yang aku udah bilang. Beberapa poin itu aja yang sebenarnya jadi poin penting yang aku highlight di update Public Beta 4 ini. Lalu buat performanya di Public Beta ini aku coba tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan didapat untuk single core-nya 1119. Sementara untuk multicore-nya 2816. Masih terbilang cukup oke untuk iPhone XS Max ini. Kalau kita lihat hasil multicore-nya itu setengah dari iPhone 13. Terbilang cukup jauh tapi secara performa masih sangat smooth dan enak kok. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana dengan bugs beberapa aplikasi yang kemarin aku ceritain di video sebelumnya. Kalau kamu belum lihat videonya, silahkan cek aja linknya di deskripsi, atau mungkin nanti kamu bisa cek link di atas. Beberapa bugs yang terjadi kayak di aplikasi Tokopedia, lalu di M-Banking BRI Mobile yang nggak bisa dipakai, lalu nggak bisa reset iPhone-nya, itu masih terjadi, belum bisa dibenerin di iOS Public Beta 4 ini. Mungkin nanti di Public Beta 5, hal-hal yang detail yang lebih kecil lagi akan dibenerin sama Apple. Ya, kita tunggu aja rilisnya, pasti nggak akan lama lagi. Terakhir yaitu aspek baterai. Setelah kurang lebih 1 hari pemakaian, baterai di iPhone XS Max aku ini terlihat normal, nggak ada baterai drain yang berlebihan.
Secara baterai health juga masih terpantau aman, tidak ada penurunan berarti karena memang baterainya ini masih original juga. Dan secara sistem juga nggak ada bugs atau lag yang berasa banget atau bahkan mengganggu. Sama sekali nggak ada, masih berasa smooth, masih enak dan nggak ada kendala. Cuman memang Apple lagi ngerapihin detail-detail yang belum tersentuh sebelumnya atau mungkin improvement dari sebelumnya yang dinilai kurang bagus. Mungkin PR-nya satu lagi ya Apple, itu icon baterai. Tolong dibenerin lagi ya biar lebih bagus. Oke, itu aja informasi yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye.